Halo, selamat datang di channel Santi Melody. Kita masuk untuk kawan-kawan yang memilih file yang kedua untuk dari pertanyaan koneksi di antara kalian berdua itu hubungan koneksi yang seperti apa. Oke. Untuk kawan-kawan yang ingin pilih kartunya ya boleh lihat di shortsnya saya. Ya, saya ada taruh linknya. Mungkin akan membantu kawan-kawan langsung men-tapping alam bawah sadar kamu. Oke, kita lihat dari kamunya dulu ya. Perasaannya kamu sama dia gimana sih? Oke, kita lihat perasaan kamu kepada dia tuh gimana. Let's see. Bagaimana perasaannya kamu kepada dia? Kita lihat dulu untuk kawan-kawan yang memilih B, perasaan kamu kepada dia itu bagaimana? Oke, the devil. Oke. Baik. Perasaannya kamu kepada dia, ketertarikannya kamu kepada dia itu dikarenakan mungkin dari sisi keliarannya kamu kalau boleh dibilang. Jadi mungkin kamu ada fantasi-fantasi tersendiri terhadap lawan jenis atau terhadap seseorang pasangan, dan ini tersebar atau mungkin terpancar dari auranya kamu atau dari mindset pemikirannya kamu sehingga menarik pasangannya ini, orang ini ibaratnya, ketemu dah kamu dengan orang ini ibaratnya. Saat ini perasaannya kamu sama dia itu kamu ngerasain bener-bener getarannya tuh kayaknya berbeda banget yang pertama ya. Terus kemudian kayaknya dia bisa mengerti tentang fantasi-fantasinya kamu, dia mengerti tentang mungkin sisi gelapnya kamu ibaratnya gitu, sehingga kamu ngerasa kayaknya ketemu seseorang yang cocok, kamu ngerasa bertemu dengan seseorang yang memiliki vibrasi yang sama dengan kamu, sehingga kamu ngerasa nyaman sama dia, hubungannya juga ngerasa kayaknya ada keterikatan atau ketertarikan tersendiri yang kamu rasakan kepada dia, tapi kamu nggak yakin apakah ini benar cinta apa bukan, atau mungkin kamu ngerasa ini adalah cinta, tapi saya lihat ada apa ya, ada satu mungkin aspek-aspek kecil yang mungkin kamu rasakan di dalam intuisinya kamu, bahwa kamu ngerasa kayaknya hubungan ini walaupun terasa kayaknya ada ketertarikan yang kuat, tetapi kayaknya ada sesuatu yang nggak nyaman yang kalian jalanin dalam hubungan ini. Misalnya contoh gimana? Misalnya kamu sama dia pada saat berdua gitu, misalnya uh, ada satu hal yang bikin kamu nggak srek tentang dia. Mungkin soal misalnya contoh beli makan soalnya. Kalau misalnya kamu berharap supaya mungkin orangnya bayarin kamu untuk makan atau mungkin nunjukin perasaan sayangnya lebih lebih apa ya, lebih menonjol, tetapi dia mungkin bukan tipe yang kayak gitu-gitu, dan kamu ngerasa bahwa mungkin kamu pingin apa ya, legowoin atau mungkin kamu pingin terima kekurangan dia, kamu anggap hal tersebut sebagai kekurangan dia, tetapi sebenarnya itu intuisinya kamu sedang ngasih tahu kamu bahwa ketertarikan yang kamu atau perasaan yang kamu saat ini rasakan kepada dia itu sebenarnya perasaan bukan dari perasaan pure love atau cinta yang murni, tetapi lebih kepada ketertarikan mungkin fisiknya kamu atau mungkin ada fantasi sendirinya kamu tentang hubungan percintaan seperti itu. Ya, jadi saya lihat perasaannya kamu kepada dia seperti ini. Kemudian kita lihat untuk perasaannya dia kepada kamu itu gimana. Oke, kita shuffle dulu kartunya untuk mengklirkan energi kartunya ini. Kemudian kita lihat untuk perasaannya dia kepada kamu itu gimana. Perasaannya dia kepada kamu. Kita lihat perasaan dia kepada kamu gimana sih untuk kawan-kawan yang memilih file yang kedua ya. Perasaan dia terhadap kamu saat ini. Oke, di sini ada Five of Pentacles, kemudian ada Four of Pentacles juga, tetapi in reverse. Oke, sebenarnya Four of Pentacles in reverse ini bisa diartikan sebagai ibaratnya 5 juga, ibaratnya kayak gitu. Angka 5 sama 5 itu merupakan suatu kekacauan ya kalau dalam feng shui angka 5. Terus kemudian di sini ada Pentacles, terus kemudian ada Pentacles. Four of Pentacles ini ditandakan sebagai dia sebenarnya ingin mengikat kamu, dia ingin sebenarnya nguasain kamu, mungkin karena dia memiliki perasaan atau gejolak yang sama dengan kamu, dia ngerasa kamu bisa memenuhi fantasinya kamu juga bisa memenuhi fantasinya dia, sehingga dia ngerasa kepingin banget untuk jadi posesif ibaratnya seperti itu, dia ingin menggenggam erat dirinya kamu.
tetapi dia ngerasa nggak punya kemampuan, dan ini yang membuat dia jadi kayaknya mungkin sedikit kacau dalam pikirannya. Dia ngerasa pingin nguasain tapi nggak bisa nguasain, beratnya kayak gitu. Dan itu yang membuat dia semakin apa ya, justru hal ini malahan bikin dia semakin penasaran kepada kamu, tetapi dia ngerasa banyak hal yang nggak tenang di dalam dirinya dia ngerasa kayaknya pingin SMS-in kamu, tapi kalau misalnya dia SMS duluan nanti kamu ngerasa dia yang lebih inisiatif, nanti dia jadi kalah. Jadi ibaratnya dia pingin nunjukin perasaannya dia, tapi dia juga gengsi nunjukin perasaannya dia, terus dia pingin nguasain kamu tapi nggak kepingin kelihatan benar-benar posesif nguasain kamu, ibaratnya kayak gitu. Kita lihat dulu koneksi di antara kalian berdua ini koneksi apa. Setelah itu kita baru kembali lagi mungkin di kartunya untuk memperjelas ya. Setelah itu nanti kita tarik satu kartu saran untuk kawan-kawan. Oke, kita lihat untuk koneksinya kalian itu sebenarnya koneksi yang bagaimana sih? Oke, baik, di sini di Ace of Stone dan kemudian the Stag. Ace of Stone itu kalau boleh saya bilang koneksi di antara kalian tuh lebih ketertarikan fisik ya. Di sini ada Ace of Stone. Terus kemudian ada the Stag ya. Ketertarikan atau koneksinya kalian tuh lebih ke koneksi gairah. Mungkin dari fisik atau mungkin dari yang tadi disampaikan dari kartu The Devil ini, bahwa kamu sama dia tuh lebih ketertarik bukan secara jiwa, bukan secara kebatinan, tapi lebih ke arah fisik. Jadi mungkin pertemuannya kalian itu lebih banyak diwarnai dengan sesuatu yang intens, sentuhan tubuh, terus kemudian mungkin lebih banyak yang gandengan kalau di jalan, pokoknya maunya peluk-pelukan, ibaratnya kayak gitu. Terus kemudian mungkin keinginannya kamu dengan dia itu lebih ke arah yang real gitu, nyata atau badaniah, ibaratnya seperti itu. Kamu pingin ditunjukkan perasaannya, kamu pingin ditunjukkannya lebih seperti itu gitu hubungannya. Dan koneksinya kalian memang terlihat ketertarikan itu lebih banyak ke arah ketertarikan fisik di antara kalian. Ketertarikan selain fisik itu bisa diartikan sebagai material ya. Jadi misalnya orang yang kamu suka ini mungkin seseorang yang punya power, sehingga kamu ngerasa kalau deket dengan dia itu orang-orang akan lebih memandang kamu lebih high atau lebih tinggi atau mungkin lebih gimana atau lebih terhormat atau lebih tersanjung atau ya something like that. Itu juga bisa dimasukkan dalam hubungan fisik. Atau mungkin orang ini mungkin lebih bermateri atau punya uang ya, ibaratnya punya power, punya kekuasaan, punya uang juga, sehingga dekat-dekat dengan dia mungkin kamu akan bisa mendapatkan manfaat atau benefit tersendiri, ibaratnya kayak gitu ya. Ini jadi koneksinya kamu sama dia ini koneksi hubungan dari fisiknya lebih kuat dibanding perasaan cintanya kalian, ibaratnya kayak gitu. Apalagi kita di sini munculnya pentacles. Oke. Kemudian kita lihat untuk kartu sarannya. Kita minta Spirit Guide, Higher Self, Holy Spirit, Ancestors. Oke, kartu sarannya di sini mungkin di reminding untuk kamu hubungan ini ya. Kalau misalnya hubungan kamu dengan dia itu lebih ke hubungan ketertarikan antara tubuh, ketertarikan antara fisik, ketertarikan di secara luarnya aja, mungkin kamu cepat atau lambat kamu akan merasakan kekosongan di dalam jiwanya kamu, kekosongan di dalam batinnya kamu. Dan ini sebagai reminding untuk kawan-kawan, sebagai religious factors. Jadi ada ngingetin kawan-kawan, mungkin dikembalikan lagi kepada jiwanya kamu, apakah hal ini melanggar hati nuraninya kamu, kalau boleh saya bilang ya. Kalau memang hal ini, hubungan yang kalian jalanin ini melanggar hati nuraninya kamu, bikin kamu ngerasa nggak tenang, karena tadi saya bilang di sini hubungannya kalian di sini ada rantainya di antara kalian berdua. Ibaratnya kamu sama dia sebenarnya tahu hubungan yang kalian lakukan ini cukup berbahaya, apalagi kartunya The Devil. Kita lihat dari gambarnya aja udah mengerikan, ibaratnya manis-manis sedap, ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada sesuatu hal yang di dalam intuisinya kamu mengatakan bahwa hubungan kamu dengan dia ada yang bikin gak nyaman, mungkin ada baiknya hubungan ini jangan dilanjutkan lagi. Kalau memang bisa disudahi, lebih baik disudahi lebih awal-awal untuk mengurangi efeknya mungkin
desakan yang berakibat fatal di kemudian hari, kalau boleh dibilang seperti itu. Tadi kita ada bicara tentang pentacles, power and money ya. Kalau pasangannya kamu adalah seseorang yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai uang banyak, dia ingin mengendalikan kamu dan dia ngerasa udah mengeluarkan uang banyak dan dia merasa nggak dapetin apa yang dia inginkan, dia ada mengalami kerugian, bla bla bla, something like that. Kita nggak bisa menekan efeknya yang terjadi apabila dia punya sifat yang nggak mau nyerah. Kalau dia punya sifat seseorang yang nggak kepingin menyerah, ada banyak efek-efek negatif yang terjadi, misalnya kamu dilukain atau mungkin ada mengalami kekerasan seperti itu ya. Ya, something like that. Ini sebagai reminding aja untuk kawan-kawan. Oke. Dan saya lihat untuk kamu dengan dia ini koneksi yang terjadi lebih banyak ke koneksi badaniah, physical. Jadi kalau misalnya kamu mengharapkan orang ini benar-benar care sama kamu, cinta sama kamu dari dalam lubuk hati, mendingan jangan terlalu berharap seperti itu, karena dia ini semuanya berbicara tentang physical. Dan kemudian kartu sarannya juga keluarnya adalah religious factors, mengingatkan kamu untuk kembali lagi kepada dirinya kamu, dengarkan hati nuraninya kamu. Kalau ada ngerasa hal sesuatu yang gak nyaman, ada baiknya kamu mulai sekarang dari jauh-jauhin aja gitu, untuk menghindari efek kesananya mungkin sulit dibendung, ibaratnya kayak gitu. Oke, ini untuk kawan-kawan yang memilih pal yang kedua. Terima kasih sudah simak ya. Kawan-kawan kalau misalnya menyukai channel saya ini, jangan lupa untuk kasih like-nya, share, dan juga subscribe ya. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. See you, bye-bye.